Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring ini. Kali ini insya Allah kita akan membahas contoh soal sifat koligatif larutan. Contoh soal sifat koligatif larutan, kita akan mengambil masing-masing satu contoh dari 4 sifat koligatif larutan. 2 contohnya kita akan ambil dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kemudian 2-nya lagi kita akan ambil dari sifat koligatif larutan elektrolit. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan sebelumnya Anda sudah memahami persamaan dan rumus-rumus bagaimana menghitung sifat koligatif larutan. Kali ini kita akan lihat contohnya. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Kita ambil contoh dari larutan non-elektrolit. Tekanan uap air murni pada temperatur 27 derajat Celcius adalah 26,74 mm Hg. Jika ke dalam 100 gram air yang memiliki Mr 18 dilarutkan 36 gram glukosa yang memiliki Mr 180, maka tekanan uap larutan tersebut adalah, kita lihat di sini jawabannya Pak Guru sudah buat, mudah-mudahan bisa dipahami. Massa glukosa di sini adalah 36 gram. Kemudian Mr glukosa 180. Kemudian massa air 100 gram. Ada di soal. Kemudian Mr air adalah 18. Kemudian P0. P0 ini adalah tekanan uap pelarut murni, yaitu dalam hal ini adalah air, yaitu 26,74 mm Hg. Kita lihat. Yang pertama kita akan mencari mol air. Mol massa air dibagi Mr air. Massa air adalah 100 gram, Mr-nya 18. 100 dibagi 18 adalah 5,6. Kemudian kita mencari mol glukosa. Mol glukosa dilambangkan dengan NB di sini. Kalau di buku Anda Na tak menjadi masalah. Yang penting angkanya tidak tertukar. Mol glukosa sama dengan massa glukosa dibagi Mr glukosa. 36 dibagi 180, 0,2. Kemudian kita mencari fraksi mol air. Karena kita ingin mencari titik tekanan uap larutan, maka yang di sana ada rumus XA atau fraksi mol pelarut, maka kita akan mencari fraksi mol pelarut dulu atau XA. Rumusnya adalah mol A atau mol pelarut dibagi mol A ditambah mol B atau mol pelarut ditambah mol zat terlarut. 5,6 dibagi 5,6 ditambah 0,2, yang ini ya, sama dengan 5,6 per 5,8. Kita biarkan saja angkanya demikian. Kemudian kita cari P larutan atau tekanan uap larutan. Rumusnya adalah P0 dikali XA. Ini formulanya sudah Anda miliki ya, sudah kita tugaskan dan alhamdulillah kemarin semuanya sudah mengumpulkan dan semua rumus yang ditulis itu benar. Ini ada di buku juga ya, ada di buku LKS. Kemudian P0-nya adalah 26,74 mm Hg diketahui, dikali 5,6 bagi 5,8 itu sama dengan 25,82 mm Hg. Ini adalah tekanan uap larutan. Ya, 25,82 ini adalah tekanan uap larutan. Kita lihat, pelarut murninya memiliki tekanan uap 26,74. Setelah ditambahkan glukosa ke dalam air, tekanan uapnya turun menjadi 25,82 mm Hg. Nah, demikian anak-anak sekalian.
Kemudian kita lihat soal tentang kenaikan titik didih atau delta TB larutan non-elektrolit. Tapi kita lewati soal ini, nanti Pak Guru akan share ya. Contoh soal ini Pak Guru akan share. Kita langsung soal ketiga yang berkaitan dengan larutan elektrolit. Kita langsung ke contoh soal penurunan titik beku larutan atau delta TF untuk larutan elektrolit. Sebanyak 4 gram natrium hidroksida yang memiliki MR40 dilarutkan dalam 750 gram air. Jika derajat ionisasi larutan natrium hidroksida adalah 75% dan Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per mol per molal, maka penurunan titik beku larutan NaOH adalah, jawabannya diketahui di sini massa NaOH adalah 4 gram. Nih ya. Kemudian MR NaOH 40. Massa air adalah 750 gram. Kenapa menggunakan massa air? Sebab di sini yang menggunakan satuan molal ya. Molalitas. Kemudian derajat ionisasi. Derajat ionisasi ini adalah dilambangkan dengan alfa, sudah dipelajari di kelas 10. Derajat ionisasi ini disebutkan di sana 75%, berarti dari 100% NaOH yang dimasukkan ke dalam air, 75%-nya larut menjadi ion, sisanya tidak larut. 75% ini 75 per 100 sama dengan 0,75. Jadi NaOH tersebut larut di dalam air sebanyak 0,75% atau 75%. Derajat ionisasinya adalah 0,75. Kf air adalah 1,86 derajat Celcius. Ditanyakan di sini adalah penurunan titik beku atau delta TF. Lihat. Karena merupakan larutan elektrolit, maka pertama-tama kita harus mencari faktor Van Hoff-nya. Berbeda dengan larutan non-elektrolit. Ya. Kalau pada larutan elektrolit, rumusnya dikali dengan faktor Van Hoff ini. Nah, begini. Ya. Kita lihat di larutan non-elektrolit, tidak ada dikali I di rumusnya. Tidak ada dikali I. Tapi di larutan elektrolit, ada faktor I. Nah, faktor I ini adalah faktor Van Hoff. Bagaimana mencari I? Kita lihat. Pertama kita uraikan reaksinya seperti ini. NaOH diuraikan reaksinya menjadi Na plus dan OH min. Masing-masing Na menjadi satu ion, OH menjadi satu ion. Sehingga N atau jumlah ionnya sama dengan 2. Dengan 2. Kemudian rumus mencari I adalah 1 ditambah N-1 dikali alfa atau derajat ionisasi. I sama dengan 1 ditambah 2. 2 ini dari N ya. N ini adalah jumlah ion. Dikurangi 1 dikali 0,75. Alfa adalah 0,75. Seperti sudah ditarik dari sini ya. Ini alfa. Kemudian hasilnya adalah 2 dikurangi 1, 1 dikali 0,75, 0,75 ditambah 1, 1,75. Kemudian kita menentukan delta TF menggunakan rumus massa NaOH dibagi MR NaOH dikali 1000 dibagi massa air dikali KB air dikali faktor Van Hoff atau I. 4 per 40 kali 1000 per 750 kali 1,86 kali 1,75 maka dihasilkan 0,43 derajat Celcius. Jadi penurunan titik bekunya adalah 0,43 derajat Celcius. Seandainya ditanya titik beku larutan, maka jawabannya adalah di bawah 0. Turunnya 0,43 jadi negatif 0,43 derajat Celcius. Ini adalah titik beku larutan yang baru. Sebelum ditambahkan NaOH, titik bekunya 0 derajat Celcius sama dengan titik beku air. Setelah ditambahkan NaOH menjadi min atau negatif 0,43 derajat Celcius.
Demikian anak-anakku sekalian. Kita lihat satu contoh soal lagi. Di sini ada tekanan osmosis. Bagaimana menentukan tekanan osmosis? Kita lihat contoh soalnya. Pada suhu 27 derajat Celcius, sebanyak 5,65 gram kalsium klorida yang memiliki MR 113 larut sempurna dalam air sampai mencapai volume 500 ml. Jika diketahui R sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, maka tekanan osmosis larutan yang terjadi adalah berapa? Kita lihat diketahui di sini adalah massa kalsium klorida 5,65 gram, MR kalsium klorida 113. Ini bisa dicari sendiri sebenarnya. MR ini adalah ArCa ditambah 2 kali ArCl. Insya Allah semua sudah pada mahfum bagaimana mencarinya. Kemudian volume air adalah 500 ml. Konstanta gas 0,082 merupakan ketetapan. Kemudian derajat ionisasi 1. Ya, derajat ionisasi di sini sama dengan 1 karena di soal dijelaskan larut sempurna. Kalau suatu larutan elektrolit dikatakan larut sempurna, maka itu sama dengan derajat ionisasinya sama dengan 1. Kemudian suhu, lambangnya T, dalam satuan Kelvin yaitu 300 Kelvin. Dari mana kita peroleh 300 ini? Ya, suhu dalam derajat Celcius yaitu 27 ditambah dengan 273. Sama dengan 300 Kelvin. Ya. 273 ditambah 27 sama dengan 300 Kelvin. Ya, jadi digunakan suhu dalam satuan Kelvin, bukan dalam satuan Celcius. Kemudian, karena kalsium klorida merupakan larutan elektrolit, maka terlebih dahulu harus dicari faktor Van Hoff atau I. Pertama diuraikan dulu reaksinya seperti ini. Kalsium klorida terurai menjadi ion kalsium dan ion Cl- sebanyak 2. Mohon maaf ini terbalik ya. Ion kalsium 1 ion, ion Cl 2 ion. Ya. Kita lihat ion kalsium 1 ion, ion Cl adalah 2 ion. Sehingga total ionnya adalah 3. Lalu kita cari faktor I-nya 1 ditambah N-1 kali alfa. 1 ditambah kurung 3. 3 ini jumlah ion dikurangi 1. Alfa sama dengan 1. Alfa ini derajat ionisasi maka sama dengan 3. 3 kurangi 1 2. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Kemudian kita masukkan rumus atau persamaan dari tekanan osmosis. M kali R kali T kali I. Perhatikan M di sini adalah molaritas, bukan molalitas, tetapi molaritas. Ya. Molaritas. Kita lihat rumus molaritas adalah massa kalsium klorida dibagi MR kalsium klorida dikali 1000 per volume air. Volume air ini dalam satuan mililiter. Dikali R kali T kali I. Ya. Ini saja ini adalah rumus molaritas. Ini saja adalah rumus molaritas. Ya. Kemudian massa kalsium klorida di sini 5,65 ya. 5,65 kemudian dibagi 113 kali 1000 bagi 500. 500 ini mililiter ya. Mililiter. Ya. Kali 0,082 dikali 3000 dikali 300 kali 3. 5,65 bagi 113 0,05 ya. 1000 bagi 502 dikali 0,082 dikali 300 dikali 3. Ini tinggal 3 coret aja ya. Ini dicoret dengan yang ini. Dengan yang ini. Pokoknya hasilnya adalah 7,38 atmosfer atau ATM. Jadi tekanan osmosis larutan kalsium klorida tersebut adalah 7,38 ATM. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah melalui classroom kita, Pak Guru akan men-share contoh soal ini
bisa Anda padukan dengan contoh soal yang ada di buku. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung melalui grup kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.